Di Nganjuk, Jawa Timur, jejak api tak bisa berbohong. Seorang ibu dan dua putrinya menjadi korban kekejaman tak terbayangkan. Dua tewas secara sadis oleh tusukan pisau, menyisakan satu korban dalam kondisi kritis. Polisi menemukan bukan hanya pelaku, tapi motif dendam berdarah yang tertutup oleh jejak api dan kepulan asap. Inilah AI Investigasi. Peristiwa naas ini terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 23:15 waktu Indonesia Barat di sebuah kamar kos di Jalan Mongonsi di Nganjuk, Jawa Timur. Tim kepolisian yang tiba di lokasi dihadapkan pada pemandangan mengerikan. Di dalam kamar kos, dua korban ditemukan tewas mengenaskan dalam posisi telungkup. EN bersama putri sulungnya, EJ. Keduanya tewas dengan luka tusukan di area perut dan leher belakang. Sementara itu anak bungsu, ED, ditemukan kritis dengan luka tusuk di perut dan punggung. Pelaku tak hanya menikam, tapi berupaya membakar kamar kos. Api pun berkobar melumat kasur, bantal, dan sofa yang ada di dalam kamar kos korban. Aksi pembakaran inilah yang memicu perhatian warga dan penghuni kos. Namun pelaku dengan pisau berlumuran darah di tangannya sempat mengancam warga agar tidak ikut campur. Kesaksian dari warga yang menjadi petunjuk kunci bagi polisi. Aparat bekerja dengan cepat. Dari keterangan tetangga kos serta temuan bukti petunjuk di lokasi, nama Danang Susilo segera mengemuka. Hanya dalam 2 jam, tim Reskrim Polres Nganjuk berhasil membekuk Danang Susilo di kediamannya di Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anau, Nganjuk, Jawa Timur. Inilah fakta paling mencengangkan. Kepada penyidik, Danang Susilo mengaku menjalin hubungan asmara terlarang dengan korban EN. Hubungan gelap ini terjalin saat korban berstatus istri dari anggota polisi. Motif pembunuhan ini bukan hanya sakit hati. Pelaku merasa dikhianati dan marah besar setelah mengetahui bahwa korban berniat untuk mengakhiri hubungan mereka dan kembali rujuk dengan suaminya. Kecemburuan inilah yang memicu dendam yang tak terkendali. Pihak kepolisian terus mendalami status keluarga korban. EN memang berstatus istri sah seorang anggota polisi, namun keduanya telah lama pisah ranjang. Karena itu, EN memilih tinggal bersama kedua putrinya di kamar kos yang menjadi lokasi tragedi. Situasi ini memberi celah bagi hubungan asmara gelap dengan DS, hingga menimbulkan konflik personal. Fakta mengenai cemburu buta pelaku sudah dikonfirmasi sebagai akar utama tragedi. Hal ini menegaskan bahwa asmara gelap inilah yang menghancurkan sebuah keluarga. Atas perbuatannya yang keji, pelaku Danang Susilo kini dijerat dengan pasal berlapis. Polisi menyangkakan pasal tentang pembunuhan berencana dan juga pasal penganiayaan berat. Hal ini diperkuat dengan adanya upaya penghilangan jejak melalui pembakaran. Ancaman hukuman yang menanti Danang Susilo bukanlah hukuman ringan. Ia bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Di tengah proses hukum terhadap pelaku, dua korban dalam tragedi ini telah dimakamkan secara haru di Kediri, Jawa Timur. Kasus ini menjadi pengingat tragis bahwa cinta terlarang yang dipicu cemburu buta bisa berakhir dengan kehancuran dan kematian.